Iya, 3 hero loh bisa diambil. Masalahnya Lancelot gimana bisa keluarnya ketika dia udah masuk dalam pertempuran. Ada silentnya, ada bouncing ball. Nah, ini udah menutup pergerakan Ada choke. Lancelot, bener. Dan last picknya ya, mungkin mau gak mau ya, ini Yuzong sih. Untuk bisa meng-cancel dulu Real World Yuzong masih ada ya? Betul, Yuzong masih ada. Ini pilihan terbaik yang ada ya Yuzong ya. Memang konstan akan bisa langsung mengganggu ke arah Yves. Yuzong kan? Uranus. Uranus ternyata. Berarti bebas sih. Uranus. Oke. Ini bakal jadi tugas Hilda plus Xavier. Tapi wild charge juga Iya sih. sangat-sangat berbahaya. Power of wildness juga sangat-sangat berbahaya loh menuju ke Yves. Ke gift-nya ya. Iya. Tapi masih ada extra shield. Cuman itu pun harus ngeflank jauh banget. Muter dulu ya. Muter dulu nih. Muter dulu. Kan Siapa ditutup yang nih depan, ngegantiin? kan ditutup dulu nih. Iya. Muter dulu jauh banget. Oke lah kalau begitu ini dia. Di game yang pertama. Untuk masing-masing tim sudah langsung mengamankan tiap hero yang akan mereka gunakan. Tiap hero yang akan mengantarkan mereka menuju poin kemenangan. Jadi seperti apa hasilnya akan kita saksikan di Land of Dawn. Iya, setelah dia game pertama dari Best of 3 series antara tim Aura Fire melawan Rebellion Sion, di mana mereka tentunya dengan hero-hero yang sudah mereka andalkan memiliki objektivitas tersendiri, dan dari MPL Arena udah mulai semangat. Mana suaranya? Yes, untuk mengiring jalannya permainan di game yang pertama. Oke. Pemain Aura Fire dan juga Rebellion Om. Kekuatan petanya seperti apa? Kalau dari Aura udah pasti sih, mereka bakal mengincar untuk burst damage yang cepat ya. Yep. Terutama dari awal dengan punya Grok, Hellcurt, apalagi mereka ada Chow. Kalau dari Rebellion, mereka harus bisa ngedrag gamenya sampai ke mid game dulu. Nunggu Lancelotnya jadi item. Bermain sabar, itu dia kuncinya. Apalagi mereka punya Uranus. Ya, tapi permasalahannya Aura Fire punya daya gebrak yang sangat besar. Kalau mereka mau ngelakuin pick off, ada High yang bisa melompat dan disengage juga sangat enak untuk Aura Fire. Maju ke area depan dengan Void Crystal Facehugger membuat Rebellion Sion perjalanannya agak sedikit tertati-tati. Kena slow, ditahan-tahan, dan ini pertemuan di sisi Little Wanderer akhirnya dimenangkan oleh tim Rebellion Sion. Waduh, hampir ditabrak sama Godipan. Kurang sedikit ke kiri. Akan ada sebuah tabrakan yang begitu spektakuler di early game ini. Tabrak bola ya langsung. Iya loh. Ngeri banget barusan. Ya, seruduk-seruduk terus terjadi. Gesekan tak bisa dihindari karena Aura Fire sama Rebellion Sion mereka sama-sama punya kekuatan untuk melakukan agresivitas. Fall dengan Hildanya, damage early yang dia butuhkan pun bisa banget untuk dikasih ke Aura Fire. Dia bisa untuk ngecicil-cicil, nahanin badan, belum lagi dengan sprint yang dia miliki. Tentu bisa keluar dari Aura Fire dengan mudah. Yep. Tapi 4 flicker nih di Aura Fire. Oke, 4 flicker. Benar-benar semua yakin mengamankan juga nih pergerakan mereka. Karena ada hal yang sangat berbahaya dan juga mengejutkan damage-nya. Ya. Belum lagi dari Lancelot, belum lagi dari... Sebenarnya 4 flicker ini juga untuk menghindari adanya ultimate dari Swallow. Xavier tadi. Iya, dari Swallow itu sendiri. Makanya flicker akan sangat-sangat dibutuhkan di sini. Ya, Downing Light ya, yang memang harus bisa dijuk. Mungkin dengan flicker yang disimpan tadi. Dan untuk sisi lock sendiri dari Rebellion Sion, ini mereka gak ada ya. Gak ada loh, gak ada locknya sama sekali. Slower ya, tapi bukan lock. Oke, sebenarnya untuk Dairon sekarang Dark Nightfall-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Di mana untuk sekarang ada lagi pergerakan dari Real World Manipulation dan juga Godiva langsung lompat ke bagian depan, tapi tidak ada satupun berhasil untuk menargetkan ke arah player yang dimiliki juga oleh Rebellion. Hanya saja di area yang berbeda dengan Way of Dragon berhasil mendapatkan langsung ke arah pilot. Hanya saja Dairon pun langsung menyusul, tapi double kill pun berhasil mereka dapatkan. Ya, belum berhenti sepertinya. Fall mau ngebalas High dalam bahaya. Fall terlalu jauh. Facehugger bisa melakukan backup dengan sangat manis. Dan akhirnya Fall yang terkena punishment terlalu jauh. Dan perhitungan yang sangat tepat dari High dan juga di area mid lane cepet banget untuk saling membackup. Itu pelurunya pas banget tadi, masih bisa di dodge dengan recall ya. Iya. Apa rasanya mau recall karena tembaknya begitu ya? Iya. Duar. Waktu hilang, pahit banget lagi. Cuman barusan Fearless harus on position banget. Gak bisa masuk sembarangan dan juga daya kejut yang diberikan oleh pemain dari Aura Fire. Kabu kita bagus banget sih Mawa. Entah dari mana datangnya loh. Ya, dan dia bermain juga sebagai gold laner ya. Yang ternyata mampu untuk mengimbangi B-roll dengan range-nya dia. Yap. Yang dimana ini Cho, yang di outrange oleh Beatrix.
Melee, range. Betul. Range mendapatkan banyak keuntungan, tapi sekarang Ya. masih bisa diimbangi. Nah, apalagi Kabuki udah ngedapetin 1 assist, tentu mendongkrak banget walaupun dia berotasi masih bisa untuk mengimbangi level dari biru. Sementara ini adalah Turtle yang pertama, sudah terlihat keduanya nggak ada yang mau merelakan Turtle di area tengah. Mencoba untuk dibuka tapi Dark Knight Falls keluar, Rebellion Sion mulai kewalahan. Tapi dengan Tyrant Race menghentikan Fall, Dairon nggak takut apapun. Dia mencoba untuk maju dari depan, mencoba mendapatkan Godiva yang berlari mencari perlindungan dari turret di area top lane. Wow, tidak ada yang tumbang dari Aura Fire. Backupan yang sangat-sangat baik dari masing-masing player. Hanya saja untuk kali ini, coba lihat. Purple buff-nya berhasil diamankan juga oleh Freelance. Tapi Hai berjalan seorang diri dengan adanya Val-Valnya pun langsung berpindah. Tapi Shadow Transition sudah masuk ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini dengan pergerakan dari Dara yang udah langsung hadir begitu saja dengan menggunakan Uranusnya. Val mau ke arah mana? Ada Fluffy di bagian belakang mencoba untuk langsung mengejar. Power of Nether-nya belum bisa memberikan damage yang cukup untuk player tersebut. Ya, saling tarik ulur, mereka menghitungkan segalanya dan nggak mau untuk mengambil resiko terlalu besar. Tyrant Revenge ke depan, Godiva nyaris saja mendapatkan seorang, tapi Downing Light dari Swallow juga nggak mengenai siapapun. Sama-sama disengage saja, memberikan pressure satu sama lain. Nih Godiva dari tadi nyaris dan nyaris aja terus-terusan ya. Teori ancaman. Iya. Teori Wow. ancaman, benar. Agak sedikit mengancam aja. Tapi Fluffy dengan Heptasis Godiva belum punya item satu ya. Ke arah dari Guardian Helm. Oh, dan juga dari high-nya dia udah punya Blade Armor. Oke, waduh itu apaan barusan dengan tonton begitu menyakitkan. Namun dengan adanya pergerakan lagi barusan ada Renner Rapati langsung dikeluarin Dark Nightfall-nya, Real World Manipulation dan Xavier pun menjadi korban dan juga mereka langsung pergi dari area tersebut. Komitmen penuh dari Aura Fire untuk men-take dan Swallow di area mid lane dengan semua flicker. Lalu adanya Wild Power semuanya dikeluarin oleh Fluffy. Betul. Dan ya balik inilah yang dicari oleh Aura Fire. Bahwa mereka punya source damage yang dibutuhkan untuk bisa menumbangkan satu demi satu Rebellion Sion. Iya benar sekali, sementara untuk Val langsung menghilang di bawah, langsung berhasil diculik, gak kuat lagi menahan poinnya damage. Iya, 1, 2, 3 semua bisa untuk diambil, ditukarkan satu sama lain. Aura Fire di menit yang kelima bisa untuk ngelit dari segi networknya. Tapi gimana halnya dengan segi Turtle? Rebellion Sion berhasil untuk mendapatkan poin 2, tapi Tyrant Revenge terhadap 2 member. Swallow dan juga Fearless, gak ada backup, gak ada follow up dari Aura Fire, membuat setup dari Godiva hanya untuk saling menekan satu sama lain. Oke, Dark Nightfall-nya pun akan membuat keadaan jauh lebih berbeda lagi karena sekarang akan gelap beberapa waktu, berarti harus menurun lagi temponya. Gak bisa dipaksain oleh Rebellion Sion karena siapa yang mau dia lihat, siapa yang akan mau dia serang, maka di area yang berbeda. Alter turret di area top lane pun berhasil dihancurkan oleh Aura Fire. Wave Dragon-nya belum dikeluarkan sejauh ini, masih ada pertempuran antara Val dan juga Kabuki. Ya, satu yang pasti dari Rebellion Sion, mereka harus bisa untuk mencari. Mencari momen-momen kayak Facehugger. gini ya. Tapi di area belakang tengok Facehugger dengan adanya Fearless dan juga Swallow. Mau kabur kemanapun tak bisa. Dengan setup manis dari Rebellion Sion mencoba untuk mengamankan satu. Flicker pada udah digunakan. Jadi hanya bisa pasrah dari Facehugger di tengah tadi. Yap, dengan kecepatan suara yang dimiliki oleh Downing itu ya. Aduh. Iya. Betul. Dan satu lagi ya, ini karena Hellcat-nya nge-build up ke arah tank ya dia ya. First itemnya Blade Armor tadi. Iya. Jadi otomatis dia bisa jadi mengarah ke defense item semuanya. Jadi kalau untuk source damage dealer-nya ini bakal menunggu Facehugger. Fluffy Kabuki. Dan mungkin Facehugger lah. Yap. Downing Light lagi dan lagi keluar dari area bawah mencoba untuk melakukan defense di area turret bottom lane. Tapi Aura Fire gagal untuk mendefense-nya, harus merelakan satu turret untuk ke tangan Rebellion Sion. Perlahan tapi pasti Rebellion Sion mulai mengejar ketertinggalan network-nya. Yap, ini Rebellion Sion perlahan tapi pasti seperti apa yang dibilang oleh Bude barusan ya, udah mulai mengisi nih kekosongan tiap lane yang mereka harus kalah terlebih dahulu dari tadi. Di atas langsung dibalaskan juga, bahkan mereka sekarang ada di bawah. Lalu di atas semuanya udah dihancurin. Ya, Waduh. objektif gaming dari Rebellion Sion terlihat sangat kokoh, sementara Aura Fire mereka masih meraba-raba gimana caranya untuk men-setup seperti ini. Tyrant Revenge, Tyrant Racer pada Swallow seorang diri. Dengan adanya setup pula dari Kabuki menyusul Virul dari belakang, tertangkap sudah 2 member dari Rebellion Sion, sementara Tyrant tertinggal di area belakang, tak ada perlindungan maksimal. Rebellion Sion mulai gila satu persatu pemainnya dengan semua yang dimiliki oleh Aura Fire. Komitmen
Val dikejar-kejar tapi ada sprint yang bisa dikeluarkan untuk kabur dari tengah-tengah Aura Fire. Ini setup macam apa yang dikeluarkan oleh Aura barusan? Mendadak saat mereka melakukan setup ada 3 player. 3 player yang memang langsung kehilangan nyawa. Bahkan tadi dengan pergerakan dari Birulnya itu on point banget. Way of Dragon yang dikeluarkan oleh Kabuki. Dan sekarang mereka akan langsung mengarah ke area dari lore. Mereka akan mungkin melakukan sebuah serangan terhadap lore atau itu hanya akan menjadi pancingan aja. Yes, masih di reset dulu. Ternyata kalau kita lihat masih ambil objektif ya buat hanya ambil goldnya. Ambil dulu untuk buff-buffnya lagi. Jadi mereka menunggu. Mungkin untuk satu sebuah serangan kejutan ke Suelo. Yang dimana Suelo menjadi target operasi Aura Fire. Oke. Ya, tadi Tyrant Revenge, Tyrant Rage, tambah apalagi tadi ya? Way of Dragon, Reload Manipulation keluar. Terus sama Kabuki mendadak Way of Dragon flicker hilang. Iya, Udah. ke Birul. Jadi 2 damage dealer dari Rebellion Zion udah di Nggak ada, semua shutdown. Lini belakangnya udah terlihat kewalahan untuk menghadapi Aura Fire. Oke, dan kayaknya ternyata untuk item kedua damage ya berarti ya. Dia ada Demon Hunter Sword juga. Akan nge-trigger, tapi nextnya ini bakal jadi item defense lagi buat Hai. Jadi meskipun dia shadow transition ke depan, dia masih akan survive. Masih bisa nerima dulu pukulan-pukulan dari lawannya. Karena di saat Shadow Transition dikeluarkan, itu kesempatannya masih 50-50 loh. Betul. Kalau kena ya kena. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya mohon maaf lahir dan batin lagi deh gitu ya. Dia yang bakal hilang di situ. Betul, dan mungkin itulah sebabnya kenapa kita melihat ada item defense. Ya, tapi Revolution sudah dibuka. Face Hagar memberikan damage untuk Birul cukup untuk mengeksekusi. Dan Rebellion Zion coba untuk membalas Tyrant Rage menghentikan permainan dari Virus dan juga Valvirus belum berhenti di area belakang. Low mencoba memberikan damage dari area belakang. Tapi nyatanya dan Rebellion Zion mereka harus kehilangan Fearless pula. Dark Knight Falls dikeluarkan, Aura Fire cukup di sana mempanis 2 member, 2 core milik Rebellion Zion dan terbuka sudah Lord pertama ke tangan Aura Fire. Tanpa adanya adu retri saat ini, Aura Fire lebih kokoh di area Lordnya. Yap, masih ada Downing Land langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Retribution yang on point berhasil langsung mendapatkan juga kalau Lordnya. Reward Manipulation mau kemana Dairan yang masih bisa selamat pergi dari tersebut dengan Purify yang milikin. Tapi sekarang sepertinya 3 playernya akan mencoba untuk langsung mengejar ke arah Aura Fire. Di mana mereka ingin membalikkan keadaannya saja. Way of Dragon-nya langsung aja connect ke salah satu player yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Tyrant hilang tapi dilanjutkan lagi Tyrant Revenge ke area depan. Tadi sangka Aura Fire mereka mengcounter inisiasi, saling counter mengcounter dan inisiasi tak henti-hentinya untuk dibalaskan. Sekarang dengan adanya Lord yang hadir di area mid lane, Rebellion Zion harus berfokus untuk melawan defense. Tapi Godiva lagi dan lagi memberikan efek kejutan dengan Tyrant Revenge-nya. Yap, Godiva walaupun Tyrant Revenge tadi sangat-sangat mengejutkan walaupun gak kena juga tapi setidaknya ya Melipir semua. Melipir semua udah. Melipir. Mundur sih. Iya, kabur karena berkali-kali Godiva jadi inisiator yang baik oleh Aura Fire, lalu ditambah dengan eksekutor yang cepet banget nih buat nge-follow up apa yang dilakukan oleh Godiva. Maju ke area depan, Baris dikeluarkan, Downing Light pun juga saling tukar-menukar, meng-clearing minion satu sama lain. Bertahan adalah mungkin kunci untuk Rebellion Zion sekarang. Iya. Mereka harus bisa nge-drag gamenya sih, lebih late lagi ya. Masuk ke 18 menit, 20 menitan, karena mereka masih ada jaminan di sana, masih ada Birul. Gimana lagi ya masalahnya selagi Kabuki nggak berhasil dapetin mereka untuk core-core yang dimiliki oleh Rebellion Zion ini akan sangat berbahaya sekali. Itu akan menjadi target utama juga yang akan diambil oleh Kabuki karena baru kali-kali dari tadi berhasil mau Birul, mau Fearless semuanya udah merasakan bagaimana sepakan dan juga tendangan akan dikeluarkan juga oleh Kabuki. Namun Godiva sekarang dengan boncing ballnya dia mundur lagi. Dairan pun mencoba untuk langsung mengusir tapi pemain Rebellion Zion mereka masih stay di dalam area pertahanannya. Ya karena terlalu rumit kalau mereka harus melakukan setup terlebih dahulu. Belum lagi ketika Rebellion Zion mau melakukan inisiasi ataupun gerakan, Aura Fire bisa disengage dengan nggak kewalahan. Ada high, Dark Knight Fall-nya pencet aja, bubar semua inisiasi dari Rebellion Zion. Ya, dan ketika Dark Knight Fall dibuka juga ada Real World Manipulation. Ya, itu pasti bingung mau kemana. Tembus ini apa bener nih kotaknya nih? Nah, apa bener? Pas kalinya lampu yang nyala, wah makin dekat nih. Iya, makin dekat. Makin dalam. Capek yang ada. Oke, Dairan, Birul bersama-sama sekarang. Karena Birulnya nggak bisa lagi sendirian nih kalau menurut gua. Dari tadi Kabuki, Birul udah kena, Suelo udah merasakan, Godiva juga tadi banyak banget semuanya. Banyak udah merasakan. Yang bisa sendiri kayaknya cuma Fall sih, tapi di area bawah pun
Fearless tertangkap oleh Hai. Tersilence sudah, tapi nggak cuma Fearless rupanya ada Swallow dengan ada Flicker mencoba untuk kabur dari pengejaran Aura Fire, tapi one shot dikeluarkan. Segala hal yang dimiliki oleh Aura Fire dikeluarkan, komitmen untuk menangkap Swallow di area bottom line-nya terbegal. Itu mau kabur, ada siapa di depan? 1,8 detik pun selamat. Berhasil menjadi milik tadi dari Swallow. Ya, hingga membuat dirinya nggak bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Ya, Demon yang sangat ngebers ya dengan adanya juga Deadly Poison Stick yang dimiliki tadi oleh Halker sendiri. Tapi ya itu dia wild charge 1,8 second, lama banget. Lama. Itu 0,8 aja lama. Tambah 1 ya depannya. Ditambah 1. Oke. Ada lagi Hunter Strike dimiliki oleh Fluffy. Wah, makin jadi dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series 66% ke tangan Aura Fire, tapi Rebellion masih ada harapan tentunya 34% ini baru menit yang ke-14. Biasanya kita lihat game sekarang tuh di atas 20. Ya. Di atas 14, kadang di bawah 20. Kalau di atas 20 mah kita siap pokoknya mah ya. Yes, tapi biasa kalau di atas 20 itu langsung ke 24, 30. 24, 30, 45. 43. 45 dong, 45. Coba pecah lagi rekor gitu. Ya, gitu. Dan kalau sekarang ngelihat dari Gold by Livin by Mandiri, Hai Kabuki. Sultan Om. Ya ini mereka kaya banget ya. Bahkan Fluffy juga sudah mulai menyusul nih, menyalip Birol. Jadi susahnya dari Rebellion Zion adalah kalau dibuka dengan Way of the Dragon Flicker, Trill Bell udah dikeluarkan, manipulationnya di pop up, tapi Hai maju ke area depan, mencoba untuk melakukan burst down terhadap Dyrens. Swallow sudah nggak ada, Fearless juga dalam bahaya berada di tengah-tengah melawan Hai 1 lawan 4. Bukan pilihan yang tepat untuk Rebellion Zion, dan sementara base-nya udah mulai digerogoti, mid lane-nya juga akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Aura Fire. 2 turret hilang, minion pun masuk. Aura Fire nggak mau berlama-lama lagi mencoba untuk melakukan setup kepada di belakang. Birul hilang, begitu pula dengan base milik Rebellion Zion. wow. Wow,